Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Agam. Dan saya Alvin Nurhalim. Kami akan mempresentasikan atau memberikan tutorial cara membuat WordPress di AWS gitu ya. Jadi untuk pertama-tama kita buka browser dulu. Nah, karena di sini kita pakai AWS Educate. AWS Educate ini semacam service dari AWS yang diberikan kepada tenaga pengajar gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai AWS Educate ini, kita harus di-invite sama pengajar yang terafiliasi dengan AWS Educate gitu. Jadi kebetulan dosen kita di STEMIC Global Tangerang ini punya afiliasi dengan AWS. Jadi kita bisa di-invite, terus kita bisa melakukan testing deploy VM di AWS gitu. Nah, pertama kita login dulu. Nah, di sini ini kelas yang kita di-invite sama dosennya. Terus kita masuk ke Classroom ya. Ini continue aja. Di sini kredit kita masih ada $50. Batas pemakaiannya selama 3 jam dalam satu hari. Nah, ini sessionnya kan masih full gitu ya, 3 jam. Kita lanjut ke AWS Console. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini kita udah masuk di AWS Management Console. Nah, kita di sini pengen membuat sebuah VM. Misalkan kalau kita biasanya kan bikin VM itu kan pakai VMware atau pakai VirtualBox gitu ya. Sekarang kita coba pakai AWS gitu supaya virtual machine-nya itu ada di cloud gitu ya. Kita launch a virtual machine. Nah, kini kita bisa pilih service-nya di sini juga sih. Jadi kita pilih yang EC2 atau Elastic Compute Cloud. Nah, di sini di EC2 dashboard-nya ini kita klik Launch Instance. Jadi ini kita akan langsung install OS di VM-nya ya. Nah, kita mau install Debian 10 di AWS ini, terus kita pilih select. Ini bisa pilih arsitekturnya, bisa pakai ARM atau x86. Karena kita kan mau pakai yang arsitektur x86 ya, jadi kita pilih yang itu, terus kita select. Nah, di sini kita masih nunggu loadingnya. Nah, di sini kan ada tulisan free tier eligible. Jadi ini tuh untuk service yang gratis gitu. Jadi karena service kita gratis, kita pakai yang ini aja. Untuk testing aja sih sebenarnya ini. Ketimbang kita pakai akun yang memang dibuat untuk membuat cloud yang enterprise gitu ya. Jadi ini kita pilih aja inti T2 Micro. Terus kita pilih next. Nah, di sini kita akan mendeploy satu instance. Nah, ini request spot instance-nya nggak perlu karena spot ini kita cuma spot instan di AWS itu maksudnya kita tuh memakai resource yang nggak kepake di AWS gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita pakai yang spot, nanti tuh VM kita bisa tiba-tiba hilang karena dipakai sama orang lain gitu. Nah, untuk network, subnet, dan auto assign public IP, kita pakai yang default aja. Domain join directory juga nggak perlu karena kita kan di sini nggak punya domain gitu ya. Sama IAM role-nya juga nggak. Ini untuk administrator sih, nanti role-nya bisa dikasih ke siapa-siapa aja, lebih ke fitur untuk enterprise. Jadi di sini kita cukup langsung di next saja, add storage.
Nah, di sini kita bisa menentukan seberapa besar kapasitas storage kita ya. Jadi kita di sini mau bikin 30 GB gitu. Nah, untuk volume type-nya ini berbeda-beda, tapi kita pakai yang default-nya aja dan nggak perlu dienkripsi dulu gitu. Oke, di sini kita add text. Nah, di add text ini sebenarnya ini untuk penamaan virtual machine-nya sih supaya lebih gampang pengelompokannya gitu. Kalau misalkan kita nanti apa namanya sebagai server administrator gitu ya, jadi kita manajemen VM-nya lebih gampang gitu. Kalau add text-nya kita pakai misalkan untuk server-server atau VM-VM yang kita pakai untuk development, kita kasih teks development gitu. Nah, ini kita next. Di configure security group, kebetulan kita udah melakukan testing ya. Jadi di sini kita pakai existing security group yang udah pernah kita pakai, yaitu di Launch Wizard 1. Ini kita copy aja. Nah, nanti kelihatan nih di sini protokol-protokol apa aja yang kita bolehin atau kita tolak gitu ya. Kalau di sini sih lebih ke protokol yang dibolehin masuk ke VM kita gitu. Jadi di sini kita bolehin protokol TCP, ICMP, terus port-portnya juga kita buka. Nah, ini sumbernya dari mana? Custom kita tembak langsung aja dari internet gitu. SSH di sini juga kita buka supaya nanti bisa kita SSH sama ICMP-nya untuk supaya bisa di-ping. Nah, di sini kita review and launch. Nah, di sini kita bisa review dulu sebelum instansinya kita install ya atau kita deploy gitu. Kalau ini sih kita langsung launch saja. Nah, ini kita akan membuat key pair. Jadi key pair ini kita digunakan untuk nanti kita mengakses VM kita via SSH misalkan gitu. Nah, di sini kita coba bikin baru. Ini kita kasih nama apa ya, Pin? Mungkin untuk tugas project aja kali ya, Mas Kri. Tugas project. Oke. Nah, ini kita download. Nah, ini file ini nggak boleh sampai hilang. Karena kalau sampai hilang nih nanti kita nggak bisa dapetin file ini lagi gitu. Kalau misalkan ini sampai hilang terus kita butuh akses ke VM gitu, tapi kita nggak bisa masuk. Jadi VM-nya cuma bisa dihapus aja gitu. Nah, di sini kita launch instance. Sambil nunggu dia initiate, kita bisa convert dulu key pair yang tadi menjadi file private key menggunakan puttigen. Nah, di sini kita load key pair yang tadi kita download. Nah, ini karena ini kita bikin all files. Nah, ini tugas project ya. Ini kita load. Terus kita kasih passphrase, key passphrase. Jadi ini diminta pas kita mau SSH. Ini kita isi tugas project aja. Tugas aja deh, biar nggak usah terlalu panjang. Terus kita save private key. Nah, di sini berubah jadi filenya berekstensi .ppk. Kita save. Nah, nanti kita pakai itu untuk SSH ke instan yang baru tadi kita buat. Nah, ini sekarang udah running. Kita coba testing dulu aja ya. Kita klik instansinya. Nah, ini keluar public IP4 address-nya. Terus kita testing 392 43 21 215. Nah, ini udah bisa reply ya, soalnya tadi kita allow untuk protokol ICMP-nya supaya dia bisa di-ping. Terus sekarang kita coba SSH ke instansi yang tadi kita buat 3.92
.43.215. Nah, di sini di connection SSH ini kita tambah di outnya kita upload file tugas project.ppk yang tadi kita convert. Jadi kita open. Sini kita accept. Nah, loginnya itu menggunakan admin. Setelah kita login pakai admin, nah passpray 4key-nya itu yang tadi kita buat tugas. Nah, jadi di situ ya gunanya passpray 4key itu sebagai lapis kedua sih. Karena login pertama itu pasti admin gitu aja. Nah, passwordnya itu sebenarnya passwordnya dari yang passpray 4key ini. Tuh. Pin mau lanjut? Boleh, Mas Oki. Saya lanjutkan. Oke. Request control ya. Oke. Request. Oke, coba klik Pin. Oh, Udah bisa ya? sudah. Nah, sekarang kita mau Migrasi install Docker. Dockernya dulu kali ya. Oh ya. Pertama-tama kita update dulu VM kita. Itu ada typo ya. Oh iya, mohon maaf. Nah, di sini kita install dulu aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan service Docker. Di sini perintahnya nggak usah pakai sudo, nggak apa-apa Pin. Itu udah root soalnya. Oh, nggak apa-apa ya. apt get install. apt transport https. Sebentar masukin, saya zoom dulu karena nggak kelihatan di sini. Oh iya ya. Monggo. Bisa nggak? Udah bisa. HTTPS. Transport https terus CA certificates. Jadi ada beberapa aplikasi yang perlu kita install dulu ya di si VM-nya ini supaya nanti Docker-nya bisa jalan. Nah, ini kita lagi mulai install aplikasinya. Soalnya ada cukup banyak ya, ada berapa nih? 5 aplikasi yang diinstal ya. Nah, ini instalasinya udah selesai. Lanjut, kita masukin command curl. Jadi ini kita tambahin dulu repositorinya ke situs Docker ya. Jadi kita arahin ke sana. Debian /gpg Vin. Ya. Sorry. Habis Debian ada /gpg-nya. Oh iya.
strip k spasi add minus. Oke. Oke, terus kita tambah lagi repositorinya apt kita tunggu sebentar ya, Mas Alvin lagi karena ini lumayan panjang terus agak agak ribet juga sih ininya. Apple. Tanda kutip. Oke. Nah, setelah ini kita coba install Docker-nya. Dockernya masuk ya. Apt get install. Docker strip de. DI. Nah, ini Lagi kita proses download dulu. Oh, coba ini dulu deh, apt update mungkin iya, perlu diupdate dulu ya. karena baru masukin repository masuk ya. Mhm. Nah, oke kita coba lagi. Yes. Nah, ini udah jalan. Jaringan di sini jelek Iya ya, nggak apa-apa, santuy. ya, karena kita ini sistem remote masuk ya. Ya, kita pakai ini, kita pakai Webex ya, jadi sekalian kita belajar apa namanya aplikasi video conference gitu. Jadi kita sharing screen terus sambil kita rekam juga. Ini udah masuk ke service-nya si Webex-nya sih. Gitu. Jadi nanti hasil dari recordingnya akan kita upload di YouTube. Nah, sementara ini masih nunggu instalasinya. Nah, ini udah selesai. Paling kita coba tes dulu kali Mas Alvin ya, pakai apa namanya kita tarik Docker Hello World-nya ya. Oke, Docker run. Bisa masuki. Ya, lanjut. Nah, terus kita mau ngapain lagi nih Mas Alvin? Setelah Dockernya Kita ini klik udah bisa ya, udah jalan gitu ya. Nah, sekarang kita enable dulu Living kali ya Docker service-nya ya. ya. Supaya nanti kalau misalkan apa VM-nya mati terus kita maksudnya entah mati atau kita matiin terus kita hidupin lagi dia servisnya langsung jalan gitu. Eastern CTN. Setelah itu sekalian kontainernya juga kali ya. Sebentar lagi ada telepon.
Docker service-nya. Oke, kontainer D-nya juga udah ya. Ini yang Dockernya sudah masuk ya? Ya, udah. Oh iya. Udah, oke. Kita lanjut aja Mas Alvin. Setelah ini Kita kita download mau ngapain? Docker Debian Slim-nya kalau masuk ya? Hah? Kita download Docker Debian Oh 10-nya. iya, kita download Dockernya yang mau kita pakai. Di sini kita mau pakai yang Debian dan Slim. Oke, ini kita installin WordPress. Nah, ini pertama kita download dulu image Debian 10 Slim-nya. Nah, setelah ini kita coba bikin kontainernya. Docker run. Perintahnya dockeran min it min d / privilege. Kemudian kita kasih nama kontainernya. Di sini kita kasih namanya ct strip project 3 kali ya. Project 3. Nah, karena ini kita mengerjakan ini untuk memenuhi nilai mata kuliah project 3. Nah, kemudian kita tentukan portnya, kita pakai port 8080 titik 280, maksudnya via HTTP ya. Debian ada salah ketik, sorry. Image-nya Debian. Nah, yang Slim itu sih sebenarnya itu lebih ke versi ya, versi image-nya gitu. Kita pakai yang Slim. Kemudian kita kasih command di paling akhirnya binbash supaya nanti kita bisa itu. Nah, oke. Sekarang dokternya kontainernya udah kita bikin ya. Mungkin dicek dulu Mas Alvin. Oh ya, boleh. Docker ps-a ya. Iya. Nah, ini kita bisa lihat kontainernya udah jadi dan statusnya up karena tadi kita kasih perintah min d gitu supaya nanti dia servisnya tetap jalan. Gitu. Nah, kita lanjut. Ini kita langsung masuk ke dalam kontainernya, Mas Oki. Kita masuk ke kontainer, oke, boleh. Kita coba masuk ke kontainernya, nanti kita masukin WordPress itu di kontainernya ya, bukan di VM-nya gitu. Project 3. Sip, udah masuk, kita udah masuk kontainer ya. Itu jadi root path-nya itu udah berubah. Jadi ID-nya si kontainer yang tadi kita bikin. Nah, habis itu kita di sini akan install Apache 2. Kita update dulu ya. Update dulu deh. Update apt update dulu mungkin Mas Alvin. Boleh. Untuk memastikan aja ya. Ya, biar nggak gantung atau Kita aja nih Mas Oki ini. Oke, kita install Apache 2 di kontainer. Setelah install Apache 2, kita mau ngapain lagi nih Mas Alvin? Kita install buat Debian MariaDB-nya kali Mas Oki. Untuk Oh iya, boleh. Karena untuk ngejalanin WordPress itu kita butuh beberapa aplikasi sih ya. Sama tuh Apache 2, terus MariaDB server juga, sama nanti kita butuh aplikasi untuk PHP MySQL.
Tunggu sebentar Mas Oki. Ya, silakan Mas. Oke, sudah selesai. Nah, ini sekarang kita mau nginstal apt install PHP 73 yang itu ya, PHP apt install PHP 73 sama PHP 73 MySQL. Filenya cukup banyak nih, jadi agak lama. Oke, Sudah. Kita oke. aktifin. Selanjutnya Oke, gimana Mas? kita coba aktifin dah untuk apa namanya Apache 2-nya. Start C2. Service Apache 2 start kayaknya Mas, komennya. Oh, kebalik ya Mas Oki. Balik. Oh, iya. Mohon maaf Mas Oki. Emang kadang itu sih ya, kalau kayak apa namanya, komen-komen di Linux itu emang suka kebalik-kebalik sih. Nah, ini service Apache 2-nya udah kita start dan statusnya oke. Setelah ini kita mau nyalain service-nya si MySQL ya. Ya. Nah, ini juga statusnya udah oke. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih Mas Alvin? Sambil Kita berubah install, kopi dulu kita ya. install ini kali ya, WordPress-nya kali Mas Oki ya. Kita Oh, bikin kita database. bikin database ya. Ya, Oke, kita boleh. berarti masuk ke MariaDB-nya. Kopi saya udah nggak dingin nih Mas Alvin. Oh, boleh sekalian diseruput Mas Oki. Tempatnya panas, jadi ini kopi cepet anget. Tadi Passwordnya tadi tugas. tugas, iya iya. Nah, oke, kita udah masuk di MariaDB-nya. Sekarang kita mau bikin database. Database-nya namanya apa nih Mas Alvin? WordPress Mas Oki lah. Press saja ya. Saja. Oke. Titik koma ya. Ya, titik koma. Oh, terus query-nya Oke. langsung oke ya. Nah, ini kita udah bikin database-nya. Nah, sekarang kita mau ngasih privilege untuk database WordPress, yaitu user pass-nya gitu. Usernya kita kasih WP user. Apa mau kita ubah Mas Oki? Bebas Mas Alvin, kalau mau diganti juga nggak apa-apa. Ya, ini aja kali mungkin Mas Oki ya. Oh ya, nggak apa-apa ya udah. Mas Alvin lagi batuk-batuk mulu nih. Ya, ini saya lagi ya Minum konidin tidak kali. dan Aduh. Itu tipe Mas Alvin, tipe. maaf. Ini tetanggaan sih Mas Oki keyboardnya. Oh iya, sebelah-sebelahan ya. Passwordnya Mas Oki. Passwordnya kita pakai WP password aja ya. Ini yang standar banget kita pakainya. Sekarang Sudah jadi untuk ya kita bikin itunya ya, user pass-nya nanti. Database WordPress. Oke, terus kita kita exit. ya.
dari MariaDB kita install aplikasi lagi nih, namanya wget 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 gitu ya. Widget. Ini aplikasi ada terinstall, dia nggak perlu pakai yes no ya Mas Alvin ya kalau install wget ini ya. Ya, tidak perlu masuki. Kenapa bisa Saya ini begitu, Mas? mau ngapain nih Mas? Ini kita masuk ke dalam apa namanya direktorinya masuki. Jadi Oh, kita dalam pindah file folder ya. ya. Oh, oke. Oke. Untuk yang widget tadi kita install masuki. Ini mohon maaf nih, saya lagi kurang sehat. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Emang lagi musim. Bukan musim tahu masuki. Bukan. Musim orang batuk. Oh, ini kita download ini ya aplikasi apa WordPress-nya ya. Bukan aplikasi sebenarnya, package-nya sih. Semacam package WordPress gitu ya. Oke, setelah itu kita mau apa ini Mas Alvin? Ini coba saya untuk namanya tar xpf terus tar Kita ekstrak ya. kita tadi Karena kan tadi udah yang download kita masuki. download mungkin apa namanya formatnya masih .tar.gz gitu ya. Jadi kita perlu ekstrak dulu. Nah, ini udah diekstrak. Udah selesai Nah, lanjut Mas Alvin. di WordPress. Kita pindah folder lagi ya. Ya, kamu Nah, itu perintah move bintang slash var www.html itu artinya kita memindahkan semua isi yang ada di folder WordPress ke folder var www.html. kita keluar dari Eh, kita ke itu Mas, ke var.www lagi. kita nggak apa namanya eh remove yang di WordPress-nya dulu Mas Oki. Iya, tapi harusnya di dalam folder var www sih. Balik ke situ. Yang sini nggak bisa Mas Oki di sini. Ya, soalnya folder WordPress-nya kan ada di var www. Jadinya kita mesti ada di folder itu Oke. dulu. Atau Berarti kalau kita mau masuk langsung gitu bisa juga /var /www baru WordPress. Oh, kita Gitu. berarti ini kita masuk ke dalam folder Kita pindah WordPress tadi ya. folder lagi aja nggak apa-apa. Pindah folder ke cd/var/www. Terus var www ya. Di var Ini baru folder WordPress yang tadi kita ekstrak itu kita hapus saja. ya. Karena tadi udah kita pindahin ke var www.html. Foldernya kita hapus saja. Ini kita remove ya, langsung remove aja Mas Ya, Oki. yang rm spasi minde WordPress. WordPress. Oke. Nah, lanjut kita hapus juga tuh yang tadi kita download karena kan kita udah gak pakai lagi ya. Oke. Ini dihapus aja deh. Dia kenapa nggak ikut
pindah tadi Mas Oki yang habis kita move terus Yang bintang mana spasi tuh? bintang itu Yang mana? yang MF slash spasi bintang slash WW. Oh, iya ya. Itu kan gini, tadi kan kita ekstrak si latest.tar.gz. Nah, Oke. hasilnya itu dia munculnya itu ada di var.www gitu. Terus kita pindahin yang folder yang kebikin dari ekstrak itu kan WordPress. Nah, Ya, itu yang kita pindahin ke var www.html. Nah, jadi sebenarnya hasil ekstraksi dari si package WordPress itu udah ada di var www.html gitu. jadi kayak ke salin gitu ya Mas Oki ya. Ya, kita kita move sih sebenarnya, bukan di copy, kita move, kita pindahin. Oke, lanjut Jadi Mas kita Alvin. masuk masuk ke folder HTML ya Mas Oki ya. Kita pindah ke HTML ya. Ya, Oke, setelah remove. itu kita remove index.html-nya nih. Supaya nanti nge-redirect-nya ke page-nya si WordPress gitu. Setelah ini kita mau ngapain nih Mas Alvin? Nah, kita coba beri akses ya, beri izin kali ya Mas Oki yang buat yang kata WordPress tadi ya. Oh iya, Down, R, data, titik dua, HTML, kamu. nah ini kayaknya sih setting WordPress kita sih udah beres nih ya. Ya seharusnya. Sekarang sih kita langsung kita save aja kali Mas Alvin ya. Ya boleh. Kita save kontainer ini supaya dia ke-save sebagai image gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita mau pakai image-nya lagi, itu tuh udah ada WordPress-nya gitu. Ya boleh, boleh. Jadi kita save nih Mas Oki ya. Ini ya kita eh, pencet Ctrl D aja Mas Alvin supaya kita keluar dari apa namanya kontainernya. Nah, ini kan Ya boleh. kita ada keluar dari kontainernya nih. Nah, kita cek Hmm. lagi nih si kontainer yang tadi kita bikin itu masih up nggak dia? Nah, ini masih up ya, masih Ya up. masuk aku ya. Nah, terus kita save nih docker commit, terus nama kontainernya, terus kita namain jadi apa nih image-nya gitu supaya Ya dia lebih gampang. project. Kan apa namanya image-nya berarti udah ada service WordPress di dalam gitu ya, udah ada aplikasi package-nya lah gitu. Ya, biar tugas saja, tugas kali ya. Biar. Boleh atau ini untuk penamaannya aja sih. Ya. Ya. Udah kalau masuk ya. Itu sorry tugas project 3-nya kita jadiin tag aja nih. Jadi di sini img Ya. strip Debian strip wp itu nama image-nya, terus Ya. tag-nya itu tugas project 3 gitu. Nah, ini Boleh, boleh, kita boleh. kita save. Ini kita coba testing. eh, ini posisinya lagi nge-save ya. Posisinya Ya. lagi nge-save. Jadi kita save si kontainer itu jadi image. Ini emang agak lama. Setelah ini kita coba kita buka nih IP-nya, kemudian kita buka aplikasinya.
Nah, ini kan IPVM kita ya. Terus kita tuh tadi bikin di port 8080. Nah, jadi ini udah muncul halaman instalasi si WordPress-nya. Nah, kita pilih bahasa dulu. Kita pakai yang English saja ya, supaya lebih gampang. Bahasa Indonesia udah ada sebenarnya. Kita pakai English saja, continue. Terus ini kita diminta WordPress itu membutuhkan beberapa informasi di database gitu. Jadi di sini yang Yang dibutuhkan database kita sama Excel tadi. si WordPress, ya ini ada nama database-nya apa, terus username-nya apa, password-nya apa, host, dan table prefix. Sini kita klik let's go. Nah, ini database-nya kan tadi kita bikin WordPress. Nah, username-nya ini tadi kita kasih WP user. Kemudian password-nya itu WP password ya. Nah, ini kita submit. Nah, ini artinya WordPress itu udah bisa mengenali isi database kita atau informasi yang kita isi itu udah cocok, udah sesuai sama database kita gitu. Jadi nah kita bisa run installation. Nah, di sini nih kita mau kasih nama apa nih Mas Alvin? Debian on AWS kali Set mungkin ya. title-nya kita kasih Gas Project 3 aja kali ya. Ya boleh. Gas Project 3. Nah, username-nya apa nih? Ini kemarin kita sempat nyoba-nyoba juga nih bikin ginian. Project 3 aja ya. Oke, passwordnya juga kita bikin Project 3. Nah, karena ini weak password, jadi kita confirm aja kalau kita mau pakai weak password gitu. Untuk emailnya kita masukin aja email untuk perkuliahan ya. Karena ini kan kita bikin ini untuk tugas kuliah, terus kita install WordPress-nya. Nah, kalau udah berhasil instalasinya, ini kita akan diminta login. Kita login di sini. Project 3. Project 3. Kita remember me nggak apa-apa. Terus kita login. Nah, ini kita udah berhasil masuk ke halaman adminnya si WordPress. Jadi ini menandakan kalau deployment WordPress kita berhasil nih, Mas Alvin. Alhamdulillah Mas Gitu. Alfi. Jadi, alhamdulillah lancar. Nah, kelebihannya itu kita kalau misalkan taruh di AWS gitu ya, ini tuh kita bisa akses dari mana aja gitu. Kita juga nggak perlu nyediain PC atau server untuk deployment-nya. Jadi kita deploy-nya langsung di internet aja gitu. Nah, kelebihannya juga kita langsung dapat IP public tadi. Jadi IP public-nya itu udah bisa di-reach dari internet. Jadi nggak perlu kita nggak butuh semacam infrastruktur gitu ya untuk ngebuat WordPress ini gitu. Berarti di saya bisa masuk ya, masuk ya? Bisa. Harusnya. Bisa Mas Alvin. Boleh saya coba Mas Oki? Boleh, silakan. Berarti nih sharing screen-nya saya matiin dulu ya. Jadi dulu saya lupa Oh ya, ini saya copyin dulu IP. ininya nih, IP. IP-nya ya, nih di kolom chat. Oke, boleh. Oke, ini saya stop sharing ya. Oke. Nah, sekarang silakan Mas Alvin kalau mau coba. Kita mana nih buat sharingnya nih? Oke, Mas Oki. Di bawah Control Alt Q deh. Control Shift Q. Enggak, atau di tab yang di atas ada pilihannya yang share content, Control Shift D. Control Shift D. Nah, ini kita coba dari laptop Mas Alvin ya. Udah nampak Mas Oki? Hah? Udah nongol. Udah kelihatan.
Oke, sip. Nah, sekarang kita buka dari browsernya Mas Alvin. 3 IP IP, kita tadi ya. ya, IP-nya ada cocok. Tadi yang saya kasih di chat 3.92.43.215. Oke. Oke, silakan dieksekusi. Nah, Oh jadi iya. gitu. Enak. Jadi kelebihannya tuh udah bisa langsung reach ke internet gitu. Kita nggak butuh apa namanya VPN gitu. Kalau misalkan biasanya kan kita taruhnya di server gitu ya. Sedangkan servernya itu cuma bisa di reach dari internal network gitu. Jadi kalau dari cloud tuh bisa langsung dari mana aja gitu, dari internet kayak kayak kita akses website biasa lah gitu. Berarti ini kelebihan AWS-nya ini yang masuk ya. Bisa Iya, soalnya kelebihan cloud sih, bukan kelebihan AWS aja sih. Gitu. ini IP-nya bisa berubah-berubah nggak Mas Oki? IP-nya, IP publiknya bisa berubah. Jadi gini, kalau di cloud itu IPv4-nya itu DHCP jatuhnya. Jadi pas kita pakai dia minta IP instance kita. Nah, terus Oke. kita dapatnya apa nih? Kita kan sekarang dapatnya 392.43.215. Iya. Nah, selama servisnya jalan, itu IP-nya nggak akan berubah gitu. Tapi kalau misalkan nanti eh, apa namanya instance atau VM kita matiin, nah IP address ini akan berubah karena kan dia modelnya DHCP gitu ya. Jadi nanti akan berubah tapi tetap instansinya bisa di reach gitu dari internet Oke. gitu. Dia modelnya kayak gitu. Ya, mungkin presentasi untuk kali ini itu aja kali Mas Oki ya. Ya kita untuk tugas project 3 ini kita udah selesai. Jadi demikian presentasi dan demo kita untuk deployment WordPress di AWS menggunakan Docker gitu ya. Ya. Nah, jadi dari kita cukup sekian. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.